Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul mutatam bilisani yasrohu holi amma badu. Alhamdulillah di hari ini tepatnya kita masih di bulan Syawal ya. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, nikmat kesejahteraan, kedamaian, ketenangan pikiran dan sebagainya. Oleh karena itu di hari ini sedikit saya akan share atau berbicara tentang apa sih yang sebenarnya menghambat jalannya rezeki. Karena memang banyak sekali kita pungkiri banyaknya rezeki dimanapun dan dari manapun atau kapanpun rezeki bisa datang silih berganti, dan mungkin sebagian besar antara rezeki yang masuk dengan yang yang keluar itu lebih identik, banyakan yang keluar. Terjadi disitulah menimbulkan banyaknya hutang piutang pada diri kita. Nah, sebagian besar rezeki dinilai dari material atau bentuk materi. Yang keduanya juga rezeki kita berpikir langsung fokusnya adalah uang. Nah, padahal rezeki sendiri itu banyak sekali, ya, banyak sekali macamnya. Termasuk kita di hari ini kita diberi nafas gratis tanpa harus dipungut biaya, itu juga rezeki, ya. Dan yang kedua, selain rezeki berupa bernafas, kita juga mungkin rezeki-rezeki yang lain. Mata kita bisa melihat, ya. Tangan kita bisa meraba, menyentuh, hidung kita bisa mencium, bau-bau aroma dan sebagainya, itu salah satunya juga rezeki. Nah, itu yang tidak pernah kita pungkiri, yang tidak pernah kita pikirkan dan kita pernah syukurin. Oleh karena itu, di sini sedikit saya akan membicarakan tentang hal-hal yang sebenarnya menghambat tentang kerezekian itu. Ya, mungkin selalu kita bernilai. Rezeki itu, nanti saya akan rezeki tanggal sekian, rezeki tanggal sekian, rezeki dari si A, rezeki dari si B. Padahal hal seperti itu sebenarnya rezeki sendiri adalah ghaib, ya, sifatnya ghaib. Jadi dengan adanya kita berpikiran bahwa rezeki adalah uang, itu salah besar, ya. Karena memang banyak hal, termasuk kesehatan kita. Kesehatan kita juga sama, itu juga rezeki. Karena banyak di luaran sana, ya, pasien-pasien saya, pasien-pasien klinik hati yang di luar negeri maupun di dalam negeri, itu permasalahannya beliau banyak uang, beliau banyak rezeki, beliau banyak kendaraan, banyak rumah mewah dan sebagainya, tapi tidak bisa menikmatinya, ya. Itu banyak sekali yang kasusnya seperti itu. Ada nelayan yang sampai punya puluhan tongkang, puluhan kapal besar, ya, yang udah secara logikanya itu keuangan, pundi-pundi keuangan itu akan masuk ke dalam kotak atau mungkin masuk ke dalam keuangannya si empunya. Tapi di luaran sana banyak yang sudah memiliki seperti itu tapi kena stroke, ya, kena penyakit ginjal, kena penyakit yang lain-lain termasuk yang non medis karena melihat kondisinya semakin pesat, jadi banyak orang yang tidak suka dan sebagainya karena arogannya, karena sombongnya dan sebagainya. Banyak hal yang memang seperti itu, yang akhirnya itu menjadikan sumber-sumber penyakit. Nah, sehingga banyak keuangannya, banyak harta bendanya, tapi tidak bisa merasakannya. Disitulah bahayanya. Ketika kita memang benar-benar berpikiran adalah rezeki uang, ya, rezeki adalah materi, itu seperti itu. Oleh karena itu, di sini yang terpenting adalah ketika kita memang benar-benar memiliki pola pikir rezeki itu adalah gaib, rezeki itu adalah yang dikasih oleh Allah, maka hal-hal yang menghambat itu berbagai macam. Ya, salah satunya yaitu kurangnya kita bersyukur. Ya, pertama adalah kurangnya kita bersyukur. Ketika kita memang mendapatkan asupan atau mendapatkan keuangan atau mendapatkan kerezekian dari si A, si B, si C dan sebagainya, itu diri kita merasa kurang.
dan kepingin nambah lagi, kepingin nambah lagi dan seterusnya. Yang sehingga dalam kekurangan bersyukur kita, terkadang kita berpikiran tamak, ya, serakah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, hal tersebut sangatlah menghambat jalannya kerezekian. Jadi, ketika kita melihat seseorang punya mobil, tetangga punya motor, tetangga punya rumah mewah dan sebagainya, kita di sini ada rasa iri, dengki dan sebagainya. Dan disitulah juga akan menghambat jalannya pintu-pintu rezeki yang harusnya masuk ke diri kita. Baik, yang selanjutnya yaitu selalu mengeluh. Ya, kita, ya Allah, kok kayak gini terus hidup saya, kok kurang terus, kok dapatnya segini aja, kok rezeki saya seret banget dan sebagainya. Itu identik orang-orang yang banyak mengeluh seperti itu, identik biasanya itu berdampak kepada rezekinya semakin seret. Karena apa? Sibuk untuk mengeluh, sibuk untuk menyalahkan diri sendiri, sibuk untuk menyalahkan orang lain, sibuk untuk menyalahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di saat pas lagi kita mendapatkan suatu kerezekian, apapun jumlahnya, sedikit atau mungkin banyak atau mungkin seberapapun, harus kita syukurin tanpa kita keluhkan lagi. Terus yang berikutnya yaitu yang ketiga adalah ria atau sombong. Ya. Nah, ketika kita memiliki sesuatu, kita memiliki harta benda, mobil, motor yang mewah atau rumah, kolam renang dan sebagainya, atau mungkin harta yang berlimpah dan sebagainya. Ketika kita memiliki sifat ria atau sombong dan sebagainya, itu sangat-sangat mengganggu juga. Ya, jadi ibarat kata memang banyak dikasih kita rezeki, tapi kurang dan kurang terus. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Sifat kita serakah, ya. Seperti halnya, mohon maaf, monyet misalkan seperti itu. Monyet setelah kita diambil, misalkan dikasih nih barang berupa makanan. Makanan diterima dari tangan kanan, diambilnya, kasih lagi disimpan di tangan kirinya, terus kasih lagi ditaruh di kakinya, kasih lagi ditaruh kaki sebelah kirinya, terus dikasih lagi, masukin ke mulut sebelah kiri, masukin ke mulut sebelah kanan, terus diterima terus menerus. Ya, itulah yang akhirnya kita atau si monyet tersebut tidak kontrol, akhirnya tidak bisa memakan. Mana aja nih yang harus dimakan duluan. Ya, akhirnya ada yang ngasih, ditaruhlah itu makanan yang sebelah kanan, ambil lagi. Sebelah kiri ditaruh lagi, ngambil lagi. Dan itulah sifat kita sebenarnya hampir nggak jauh beda dengan sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau manusia, insya Allah, karena kita diberi akal pikiran, ya, rasa dan sebagainya, ya, kita ada tenggang rasa, ada sopan santun, ada mungkin kita bisa mengerem tentang apapun juga, ya. Itu karena kita memang dikasih akal dan pikiran. Oleh karena itu, biasanya, ya, dengan sifat yang sombong, yang ria dan sebagainya, itu akan menghancurkan karirnya, menghancurkan kerezekiannya, menghancurkan jabatannya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ghibah atau tukang gosip, ya. Dengan adanya kita semakin membicarakan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain maupun ucapan-ucapan orang lain atau siapapun yang kita bicarakan, kita sibuk mengkoreksi orang lain, sibuk mengkoreksi teman-teman, sibuk mengkoreksi mungkin relasi, sibuk mengkoreksi mungkin bawahan atau atasan dan sebagainya. Selalu sibuk, tapi sibuknya lebih cenderung menggosipkan atau menggibahkan hal-hal yang memang tidak perlu. Itu biasanya sangat-sangat membuat hancurnya atau membuat terhambatnya rezeki. Nah, selanjutnya kelima, biasanya, ya, mengkonsumsi minuman atau makanan yang haram. Ini bahaya sekali. Karena apa? Terkadang kita tidak kontrol apakah ini makanan ini atau minuman ini adalah makanan yang halal atau haram. Tidak kontrol, oh saya beli ini, makan aja dari sini, makan aja dari si A, si B, atau kasih uang untuk seperti ini, seperti itu, dan kita tidak tahu. Atau mungkin kita tahu, tapi kita nggak mau tahu. Nah, di situ bahayanya. Ketika kita sudah mengetahui, oh itu barang haram, tapi kita sendiri
ibaratnya sudah tidak ada protek lagi di dalam diri kita. Akhirnya apa? Apapun makanannya, apapun uangnya, apapun jenisnya kita ambil dan kita konsumsi, dan akhirnya ke diri kita berdampak sesuatu hal yang negatif dan berdampak pula kepada kerezekian yang terhambat. Itu salah satunya. Selanjutnya yang keenam yaitu usaha tanpa doa. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Banyak di luaran sana yang yakin, optimis dalam melakukan segala kegiatannya. Baik mungkin dia kegiatan di bidang jasa, baik dia mungkin kegiatan di bidang tenaga, atau mungkin mengeluarkan pikiran dan sebagainya. Banyak macam-macam. Usaha itu banyak sekali. Ya, tapi ketika memang beliau percaya diri, percaya banget bahwa saya pasti bisa sukses, saya pasti bisa menghasilkan uang yang berlimpah, harta yang berlimpah dan sebagainya, tapi tidak diimbangi dengan doa. Biasanya itu hal-hal seperti itu mereka tetap dikasih sama Allah, ya, berupa apapun, masalah keuangan, mobil mewah, rumah, dan mungkin istri yang cantik dan sebagainya. Tapi ketika memang Allah ibaratnya berkehendak, istidrat, ya, diambil semuanya sama Allah tanpa terkecuali. Nah, itulah yang paling bahaya. Ketika kita memang sudah benar-benar sama Allah dihambat, atau jalannya rezeki dihentikan sama Allah gara-gara masalah-masalah yang tadi salah satunya, nah itu kita sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai manusia saling mengingatkan, ya, jangan lupa kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari salah satu atau mungkin keenam-enamnya, ya, syukur pisan semuanya dihindari benar-benar, karena itu rezeki datangnya dari Allah. Ketika memang rezeki itu datangnya dari Allah dan itu positif, insya Allah berkah dan barokah. Dan untuk keluarga atau mungkin orang-orang, teman-teman yang kita cintai, insya Allah akan lebih berkah ke diri kita juga. Itu hukum simboliknya. Jadi ketika kita memang memakan atau menerima itu kerezekian yang memang sifatnya halal, kita juga akan merasa tenang, buat ibadah juga lebih tenang, dan melakukan segala kegiatan itu lebih semangat dan lebih positif. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.